Nih, salah satu kelebihan Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Murata Farm. Di video kali ini akan membahas tentang mengenal ternak entok lebih dekat dan taksonominya. Mengenal ternak entok lebih dekat dan taksonominya. Kali ini kita akan membahas tentang ternak entok dan taksonominya. Sebelum kita mulai membudidayakannya, maka sebaiknya kita harus mengenal terlebih dahulu. Tujuannya agar kita tahu dan mengenal karakter dari entok tersebut, dan supaya kita mudah dalam menanganinya ya. Seperti ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Hehehe. Oke, langsung saja kita mulai dari deskripsi entok atau mentok. Entok dengan bahasa Latin Cairina moschata merupakan binatang unggas yang masih berkerabat dekat dengan bebek. Entok atau mentok adalah saudara bebek dengan ukuran paling besar dengan berat bisa mencapai hingga 7 kg. Walaupun saudara mereka tetap beda sifatnya loh, hehehe. Entok merupakan binatang asli Meksiko dan juga banyak ditemukan hidup secara liar di Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Unggas ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia dari Manila, negara Filipina. Namun, sebelumnya di Indonesia negara kita sudah terdapat populasi entok liar atau entok rimba dengan bahasa Latinnya Cairina scutulata yang tersebar di pulau Indonesia seperti di Pulau Jawa, Sumatera, dan Papua dengan populasi yang semakin berkurang atau semakin sedikit dan bahkan hampir punah. Dalam bahasa Inggris, entok biasa disebut dengan Barbary duck atau lebih tenarnya Muscovy duck. Dan di Indonesia sendiri, entok ini juga dikenal dengan beberapa nama antara lain mentok, entok, entok atau basur kalau yang jantan yang Jawa, dan babon kalau yang betina dalam bahasa Jawa, itik serati atau itik Manila atau bahkan bebek Manila dalam bahasa Indonesia. Entok biasanya diternakan oleh peternak rumahan dan masih jarang sekali yang beternak dalam skala besar. Binatang yang termasuk dalam golongan burung atau aves ini biasanya diternakan untuk diambil telur dan dagingnya, serta biasanya bulunya digunakan untuk kebutuhan tekstil dan bahan baku pakan ternak. Taksonomi atau klasifikasi ternak entok ini yaitu Kingdom, Animalia, Phylum, Chordata, kelas, Aves, Ordo, Anseriformes, Family, Anatidae, genus, Cairina, spesies, Cairina moschata. Habitat atau tempat hidup ternak entok atau mentok. Entok, habitat asli unggas ini, tinggal dan hidup di alam liar, di hutan-hutan berawa, dan wilayah di sekitar danau dan sungai, termasuk di hilir lembah sungai. Karena habitat aslinya di tempat-tempat yang cukup ekstrim, maka menjadikan hewan unggas yang satu ini, yang masih keluarga dekat dengan bebek, memiliki kelebihan, yaitu daya tahan tubuh yang kuat, tidak gampang stres, tahan terhadap penyakit, dan mudah beradaptasi dengan cepat, tidak seperti saudaranya bebek yang sedikit cengeng. Namun, di Indonesia, negara kita, khususnya di Pulau Jawa, entok benar-benar hewan peliharaan yang tidur di atas tanah
dan dibiarkan lepas untuk mencari makan sendiri atau diumbar. Namun, tetap mengingat tempat tinggalnya loh. Ya, dia apal kandang, hehehe. Namun, dewasa ini, entok mulai dibudidayakan secara intensif oleh beberapa peternak, khususnya di daerah Pulau Jawa, karena memiliki nilai komersial yang sangat bagus. Perilaku dan makanan ternak entok. Karena entok dapat hidup di hutan rawa, danau, sungai, dan lahan pertanian, dan juga bisa waktu hidup di malam hari. Spesies ini merupakan hewan pemakan segala atau omnivora. Sumber makanan mereka dapat diperoleh dari permukaan air dangkal berupa ikan kecil, reptil, keong atau bekicot, serangga, serta tanaman muda ataupun biji-bijian. Unggas ini tidak berisik seperti halnya perilaku itik domestik. Entok betina mengeluarkan suara mendesis seperti desisan ular, sedangkan yang jantan akan mengeluarkan suara desisan tajam sambil menggerakkan kepala dan ekor bila ada predator atau hewan pengganggu lainnya. Makanan ternak entok. Entok adalah binatang unggas yang umumnya makan semuanya alias pemakan segalanya, omnivora. Di alam liar, entok memakan ikan kecil, serangga, siput atau bekicot, biji-bijian, dan juga daun-daunan. Namun di Indonesia, entok yang diternakkan biasanya diberi makan nasi bekas atau aking, ampas kelapa, ampas singkong, ampas tahu, dan lain-lain. Juga pur atau dedak yang disebut biasa dengan bekatul. Kelebihan inilah yang membuat daya tarik tersendiri bagi para peternak untuk mulai membudidayakan entok secara intensif. Karena entok pemakan segalanya, maka para peternak mudah untuk membuat pakan alternatif sehingga dapat menekan biaya produksi, khususnya pada biaya pakan. Mantap bukan? Ciri-ciri dari hewan ternak entok ini. Yang pertama, kepala besar. Pada kepala sebelah kiri dan kanan terdapat gumpalan kulit berwarna merah terang. Bulu-bulu umumnya berwarna hitam bercampur biru. Ada juga yang dominan putih. Yang kedua, paruh pendek, sempit, dan mendatar berwarna kekuningan. Ketiga, pada pangkal paruh bagian atas terdapat daging tumbuh. Keempat, kaki pendek, kuat, berwarna jingga kekuningan, dan memiliki selaput renang. Yang kelima, badan besar dan mendatar. Keenam, leher pendek dan besar. Ketujuh, kuku panjang dan tajam. Kedelapan, sayap panjang dan kuat. Kesembilan, ekor lebar dan pendek. Kesepuluh, dada lebar dan besar. Kesebelas, kulit tubuh kuning. Kedua-belas, jika berjalan akan berlenggak-lenggok kayak penari itu teman-teman, alias megal-megol, hehehe. Yang terakhir, yang ke-13 yaitu mengeluarkan desahan has, has, has. Biasanya dominan yang begitu adalah yang ternak entok jantan. Lucu kan sobat? Hehehe. Kebiasaan berkembang biak atau reproduksi ternak entok ini. Perilaku kawin entok di mana pasangan mereka tidak bertahan lama. Saat betina mulai mengerami telur, jantan akan meninggalkannya dan bergabung dengan kelompok jantan lainnya. Setelah bertelur, sekitar 8 sampai dengan 16 butir, bahkan lebih dari 20 butir ada ya. Entok yang betina akan mengerami telurnya selama 35 hari. Selama itu pula, induk betina jarang meninggalkan sarang, kecuali untuk mencari makan atau minum air. Pada dasarnya, bayi entok memiliki sifat prasosial, artinya mereka lahir dengan mata terbuka dan bisa berenang. Tetapi, jika cuaca dingin, dapat berakibat buruk dan mengancam kehidupan bayi entok ini. Setelah menetas dan keluar dari cangkangnya, mereka akan tetap bersama induknya untuk mendapatkan kehangatan.
mereka akan tinggal bersama induknya selama kurang lebih dari 10-12 minggu untuk dapat hidup mandiri. Oke para sobat, demikianlah pengenalan entok dan taksonominya. Semoga informasi di atas dapat membantu para sobat sekalian untuk mencari referensi informasi tentang entok atau mentok ini. Murata Farm mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video kita yang selanjutnya. Bagaimana? Sudah tahu jadinya kan untuk kenal ternak entok ini lebih dekat dan taksonominya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.